Ya, cari ya teori perlindungan hukum. Kelihatan nggak ini? Saya buka Google Chrome. Kelihatan nggak, Ara? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Waduh, gimana sih? Bentar. Hmm, nih. Nah, banyak kan ini teori perlindungan hukum? Ya, Bu. Bisa dicari dari Google Scholar ya. Nih, Google Sendikia namanya. Penerapan teori perlindungan hukum. Coba cari yang mirip. Tadi apa? Tenaga kerja. Ini pekerja migran. Ini pekerja outsourcing. Ya, bolehlah pakai ini. Tapi ini 2012. Coba di apa? Dicari di buku bimbingan skripsi yang baru. Loh, mana sih Ara? Nah, Iya, Bu. Ara dicari di buku bimbingan skripsi yang baru yang 2023 yang kemarin diambil. Kalau daftar pustaka itu berapa tahun ke belakang bolehnya? Ya, nanti dicari. Nih kayak ini perlindungan anak, perlindungan hukum, kreditur, perlindungan hukum, investor. Ya nanti cari sendiri ya teori perlindungan hukumnya ya, banyak banget soalnya nih, nggak cukup waktunya. Iya, Cari Bu. yang mirip-mirip. Kalau Ara kan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran. Cari-carilah ini mana nih? Tadi ada tuh tenaga kerja, tenaga kerja, perlindungan hukum pekerja. Nah ini nanti dibuka sini cari. Tapi 2012 ini kelamaan. Nih, ini ininya nih PDF-nya. Keseluruhan artikel ini kan cuman abstrak. Kalau mau baca seluruhnya, ini ke sini download ini PDF-nya. Gitu ya caranya ya. Nanti cari sendiri. Ini soalnya ada berapa nih? Nih sampai 10 dan berikutnya tuh banyak banget. Oke, teori perlindungan hukum dicari. Siapa penggagasnya? Lihat dari jurnal. Eh, Nah, kita balik lagi ke skripsinya. Nah ya, oke ya. Kerangka teori udah ya. Metode penelitian. Ini kok kamu nggak sejajar sih ininya nggak sentuh. Ininya nih. Nggak center nih. Harusnya sini. Tuh. Bu, kayaknya layarnya hitam deh. Hmm? Mana hitam? Layarnya masih hitam. Oh, udah ada. Ini udah ambil dari buku mana ini? Metode penelitian. Nih. Dalam penelitian proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada ini kalimat siapa? Footnote-nya mana? Footnote. Footnote. Nggak mungkin nih dapat sendiri, ya kan? Emang ini kalimatnya Ara nih.
Norma hukum yang berkembang terdapat masalah analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang. Bukan kan? Bukan Bu, saya ngelihat dari kemarin kan dikasih contoh sama Bu Dekan. Contoh dari mana? Dari buku. Dari proposal juga Bu, Di proposalnya nggak ada footnote-nya ini. nggak ada. Aduh, kan ibu udah bilang. Aduh, mana sih bukunya? Harus punya buku ini kan? Udah beli belum ini? Nih, metode penelitian hukum. Belum punya. Belum Bu. Kan udah di-share juga itu. Apa nomor penerbitnya? Ini footnote-nya nggak ada, ngambil dari mana? Kita kalau nulis itu nggak boleh ngaku-ngaku tulisan orang, diaku tulisan kita, plagiat namanya. Ya, nanti kalau di buku ini, nanti buka halaman, nggak usah dibaca semua, nggak ada lagi waktunya. Buka yang penelitian hukum aja. Mana nih daftar isi? Ini ada teori hukumnya juga di sini ya. Teori hukum dalam penelitian hukum bisa diambil nanti teorinya. Nanti kamu buka 123 halaman 123 khusus penelitian hukum normatif. Minta cepat dikirim sama penerbitnya ya, soalnya buat nulis skripsi gitu. Nanti ngomong sama Pak Rahmat, minta dicepetin ngirimnya. Nah, nanti di halaman 125 ada objek penelitian hukum normatif. Mau pakai pendekatan apa? Kalau lihat dari judulnya, arah ini pakai pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Karena ada kasus pekerja yang tidak dibayar. Karena dia magang. Gitu kan? Itu pendekatan kasusnya, pendekatan undang-undangnya dari undang-undang ketenagakerjaan. Jadi arah metode penelitiannya normatif, jenis objek apa tadi namanya? Objek penelitiannya pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Nanti keterangannya ada di buku itu di halaman 125. Yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang apa, yang dimaksud dengan pendekatan kasus apa gitu. Salin aja. Yang isi bukunya itu salin aja di sini di metode penelitian, kemudian kasih footnote. Footnote-nya nanti ke sini penulisnya siapa. Ya samalah judul buku, penerbit, tahun, halaman gitu. Ya. Udah jelas belum? Ara dan Citra. Udah. Oke. Sudah Bu. Oke. Ya. Ini saya tunggu. Saya tunggu perbaikannya sama footnote-nya. Ini nggak ada footnote-nya nih. Menggunakan penelitian normal mana? Ini kan bukan kata-kata sendiri. Sumber data. Oke. Lah, kamu gimana sih, Ara? Bahan hukum primernya? Bentar, mana tadi? Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, gimana sih? Kamu tuh nulis perlindungan hukum tenaga kerja, kenapa jadi konsumen? Nih, perlindungan konsumen bukan undang-undang, bukan taruh undang-undang, malah peraturan Menteri Tenaga Kerja. Aduh, ntar kamu tuh dibantai habis nanti sidang proposal. Ini kenapa jadi perlindungan konsumen?
Iya, Bu, karena saya ngelihatnya dari contoh proposal yang dikirim sama Bu Dekan. Terus ini benar nggak kayak gini? Enggak, Bu. Nah, sebelum dikirim ke Ibu, dibaca dulu dari atas sampai bawah, pastikan nggak ada kesalahan kayak gini. Ya, ini ketahuan ini, nggak dibaca lagi langsung dikirim gitu. Oh ini kamu habis ini kalau sidang proposal ketemu kayak gini nih sama Dewan Penguji, habis. Nah, terus ini apa? Bahan hukum sekunder. Ini nggak pakai, nggak usah dipakai ini komunis. Gimana sih caranya nih nyoret? Pokoknya nggak usah dipakai. Bahan hukum tersier. Hmm. Hmm. Typo-typo dibetulin. Ini apa sih? Kita kan nggak pakai footnote, body note. Salah nih. Ini namanya body note, bukan footnote. Footnote itu di akhir. Di sini. Aduh, ini mahasiswa tuh begitu teh. Kalau apa namanya? Kalau ngambil tulisan orang itu plak-plak ketiplak, diikutin semua, tidak memperhatikan buku pedoman. Buku pedoman penulisan skripsi tiap kampus tuh beda-beda. Ada yang nggak pakai footnote dia, pakainya body note kayak gini. Fakultas Hukum UMT masih pakai footnote. Kecuali mahasiswa yang milih hasil skripsinya berbentuk jurnal. Kalau jurnal memang nggak boleh pakai footnote, harus pakai body note. Gitu. Ya, ini kan ARA kan skripsi kan bentuknya bukan jurnal kan? Ya, ARA mau jurnal apa skripsi nih hasilnya? Skripsi, Bu. Nah, kalau skripsi nggak boleh pakai body note, harus footnote. Ya, diganti ya. Ini kan penulisnya Sukmadinata 2007 itu kapan tulisannya terbit? 221 itu halaman buku. Nggak boleh ini. Ini teknik pengolahan data juga footnote-nya nggak ada. Mana ini footnote-nya? Nih, footnote teknik pengolahan data mana? Nggak ada. Footnote-nya mana? Footnote. Hmm. Oke. Pendahuluan. Pendahuluan. Oke, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab 2. Perlindungan tinjauan umum. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum. Apa judulnya tadi? Baca Ara. Ibu nggak ke atas-atas tadi ini hilang lagi. Perlindungan hukum terhadap apa? Judulnya dibaca. Halo Ara, judulnya dibaca. Judul skripsi kamu dibaca.
Ayo. Maaf tadi kebisu. Perlindungan hukum tenaga kerja magang terhadap praktik Unpad dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini bab 2-nya. Entah UU-nya nggak boleh disingkat ya. Undang-undang. Ya. Baik, Bu. Oh, kecil lagi. Ketenaga kerjaan. Nah, nih dia. Ketemu. Jadi yang dijelasin A tentang perlindungan hukum. Oke. B. Yang B apa, Ara? Tenaga kerja magang. Ya, yang A perlindungan hukum dulu. Perlindungan hukum itu apa? Jelasin di sini. Kenapa sih penulis kok milihnya perlindungan hukum bukan kepastian hukum? Bukan keadilan hukum. Bukan kekuatan hukum, kan banyak kan? Tapi kenapa penulis milihnya perlindungan hukum? Jelasin di situ. Di sini di bab 2. Jadi setiap kata-kata dalam judul identifikasi masalah dan rumusan masalah, kita bisa mempertanggungjawabkan setiap kalimat. Nanti kalau sidang proposal ditanya tuh, kenapa kok perlindungan hukum? Kenapa bukan kepastian hukum? Nah, harus bisa jelasin itu. Ya. Makanya perlindungan hukumnya dibahas di bab 2. Jadi nanti kalau ditanya, jawabnya mudah gitu kan. Penulis memakai istilah perlindungan hukum atau mengadakan penelitian tentang perlindungan hukum itu karena gitu. Gitu ya. Nah, dijelasin perlindungan hukum itu apa. Kalau perlu jelasin bedanya sama kepastian hukum itu apa. Maka dalam penelitian ini penulis memilih untuk menganalisis tentang perlindungan hukum karena gitu. Gitu ya. Jadi apa nih? Berarti B-nya apa? Nanti betulin sendiri, kan udah tahu. Kan tinggal lihat di sini kan. Nih. Tinjauan umumnya tentang apa? Perlindungan hukum. Saya warnain, nanti warnanya dihilangin. Tenaga kerja magang. Sama sih kayak kerangka konseptual. Cuma kalau bab 2 itu lengkap keterangannya. Keterangannya lengkap. Nggak cuma tenaga kerja magang yang dijelasin, tapi juga tenaga kerja yang lain, jenis yang lain. Dan Ara jelaskan di situ keunggulan dan kelemahan dari masing-masing jenis tenaga kerja. Ini ya, A-nya perlindungan hukum, B-nya tenaga kerja magang, C-nya praktek unpaid. Selain praktek unpaid kan masih ada praktek-praktek yang lain yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Jelasin nih, waktu jelasin praktek unpaid, kenapa saya kok nggak bahas yang lain? Saya tuh nggak bahas yang lain loh pembaca, saya cuma bahas praktek unpaid aja. Gitu. Kita nulis kan berkomunikasi dengan pembaca. Saya cuma nulis praktek unpaid aja. Kenapa saya nggak bahas yang lain gitu? Ya, jelasin di situ pakai bahasa ilmiah. Terus D-nya undang-undang ketenagakerjaan. Udah, selesai. Kalau di kerangka konseptual itu cuma singkat aja, undang-undang ketenagakerjaan adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk gitu kan. Tujuannya tinggal kita lihat aja di itu. Di undang-undang, setiap undang-undang kan ada tujuan. Tujuan
pembentukan undang-undang. Tujuan pembentukan undang-undang perlindungan konsumen, tujuan pembentukan undang-undang perlindungan undang-undang hak cipta, masing-masing ada tujuannya. Di kerangka konseptual arah nulis di situ di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bab 2 lebih banyak lagi keterangannya. Gitu ya. Bisa dipahami nggak, Ara? Bisa, Bu. Bisa. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke. Kalau gitu kita masuk ke Citra ya. Ini saya save, saya kirim lagi ke Ara. Baik, terima kasih. Ya, di WhatsApp ya. Iya, Bu. Biar saya nggak lupa. Besok-besok lupa. Oke. Sekarang kita ke Citra. Nah, penerapan prinsip keadilan bagi pekerja perempuan untuk mendapatkan hak cuti haid dan hamil. Studi kasus PT Graha Humanindo Manajemen. Jadi tenaga kerja lagi ya, sama kayak Ara ya. Cuman yang ini pekerja perempuan. Bab 1 kita langsung ke identifikasi masalah. Oke. Nih, coba nih. Tadi kan Citra ikut menyimak nih yang identifikasi masalahnya Ara. Ini ada kalimat negatifnya enggak? Mohon maaf, Bu. Layarnya masih punyanya si Ara, Bu. Mana? Enggak lah, udah punya Citra ini. Belum, Bu. Belum berubah. Kok bisa gitu? Di saya masih punya si Ara, Bu. Aduh. Bentar. Ini udah belum? Sudah, Bu. Nah, Sudah. ya. Nih. Ini kan nggak ada kalimat negatifnya nih, Citra. Perempuan memiliki sedikit keunikan tersendiri, yaitu mengalami masa haid setiap bulannya yang mewajibkan. Emang iya, tapi kan nggak ada masalah nih. Nggak ada kalimat negatifnya. Jadi, cari dulu kalimat negatifnya di mana? Latar belakang masalah. Ya, sama nih kayak Ara tadi nih. Sebagaimana tercantum dalam pasal 27. Nah iya, memang pasal 27 isinya ini. Terus masalahnya apa gitu? Kita kan sedang mengidentifikasi masalah. Masalah yang terjadi itu apa sih di pekerja perempuan? Ini bukan masalah, ini Citra ngasih informasi ke pembaca isi pasal 27 gitu loh. Ganti nih. Tadi kan udah tahu caranya gimana. Nah, ini baru benar nih. Nggak usah diketahui, gini aja. Pelaksanaan. Oke. Pelaksanaan pemberian cuti haid pada perusahaan belum dilaksanakan. Nah, ini baru masalah nih. Belum dilaksanakan dengan baik. Nah, udah. Ini baru benar. Cuman
nggak boleh cuma satu ya. Kita harus nyari lagi kalimat negatif yang ada di latar belakang masalah ya. Heeh. Terus rumusan masalah, bagaimana sistem pelaksanaan. Oke. Apa saja hambatan yang dialami oleh tenaga kerja perempuan dalam memperoleh hak-haknya? Itu ya. Oke, save. Tujuan penelitiannya sama ide apa rumusan masalah. Ini kamu copy paste ya? Nih. Copy paste ya Citra ya? Biasanya kalau copy paste itu nanti di sini nggak ada spasinya nih tuh. Nih nggak ada spasinya. Gitu kalau copy paste hasilnya. Terus ini mana? Footnote-nya mana ini? Footnote. Mana footnote-nya? Ini kan bukan kalimat sendiri. Ngambil dari mana ini? Gitu. Tuh. Nih juga nih ketahuan ini copy paste. Tuh. Jangan copy paste, ketik lagi ulang. Nanti kena Turnitin. Udah dikasih tahu kan di MPH Turnitin itu apa? Ya. Ini kelihatan ini nih masih abu-abu tuh. Ini copy paste nih. Ketik ulang biar nggak kena. Wong diketik ulang aja kadang-kadang kena juga plagiat. Kalau mau paling aman, ini di parafrase. Nih, di parafrase nih. Pakai kalimat sendiri. Biar nggak kena Turnitin. Waduh, ini kacau ini. Turnitinnya banyak banget nanti tuh. Ya Allah. Ketahuan ini Citra males ngetik. Tuh. Sampai sini tuh. Abu-abunya. Ini kamu apa sih? Nyerangin apa sih? Kerangka konseptual. Tuh kan. Kerangka konseptualnya. Tadi gimana? Kan udah dijelasin tuh. Kerangka konseptual itu kan dari judul kan. Ini sama ini gimana sih? Judulnya apa sih? Sebentar. Penerapan prinsip keadilan. Penerapan hukum terhadap prinsip keadilan bagi pekerja perempuan untuk mendapatkan hak cuti haid dan hamil. Udah 13 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Banyak amat. Ya udahlah, mau gimana lagi? Nggak bisa dikurangin lagi tuh. Nih, ya, kerangka konseptualnya nih. Penerapan hukum. 1. Prinsip keadilan. 2. Konsepnya ya, konsep 1 penerapan hukum, konsep 2 prinsip keadilan. Konsep 3 apa? Citra, apa? Hak cuti dan hamil itu, Bu. Bukan ya? Ini dulu dong, pekerja perempuannya dijelasin.
Nih, pekerja perempuan dijelasin dulu di kakak konseptual, tapi jangan panjang-panjang. Kalau mau penjelasan yang panjang itu di bab 2. Ya. Hak cuti haid dan hamil 1. Nah, berapa tuh jadinya? Konsepnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Nanti bab 2-nya gini juga ya, Citra ya. Tinjauan pustaka tentang penerapan hukum, prinsip keadilan, pekerja perempuan, dan hak cuti haid dan hamil. Oh, ini ada PT-nya. Oh, gini-gini. Di kerangka konseptual nggak usah masukin PT. Ya. Di kerangka konseptual, konsepnya 1, penerapan hukum, 2, prinsip keadilan, 3, pekerja perempuan, 4, hak cuti dan hamil. 4 aja kerangka konseptualnya. Di tinjauan pustaka, tinjauan umumnya penerapan hukum, A, B, prinsip keadilan, C, pekerja perempuan, D, hak cuti haid dan hamil, PT Graha Humanindo Management. Ini company profile-nya yang kelima. Berarti company profile-nya juga dijelaskan, Bu. Iya, tapi di bab 2, jangan di kerangka konsep. Di bagian akhir atau Di di akhir, bagian di di akhir. akhirnya? Ya, Baik. dia Ya. harus berurutan ya. Bikin bab 2 itu, tinjauan umum pustakanya harus berurutan. Penerapan hukum dulu, gini, sesuai sama judul. Gitu, ya. Baik, Bu. Baik. Nah, Terima ntar, kasih, Bu. oke. Kita tadi udah sampai mana? Sekarang kerangka teori. Kerangka teori mana? Banyak amat nih. Kerangka konseptual udah. Kerangka teorinya, waduh, ini mana kerangka teorinya? Kamu pakai teori hukum apa? Nggak ada teori hukumnya ini. Salah semua nih, hapus. Pindahin tempat lain, siapa tahu ntar dipakai di bab 3. Ini kosong berarti, kamu nggak ada teorinya belum. Ya, kamu kan penerapan hukum, ya kan? Coba kita cari di sini, di Google Scholar. Teori nggak ada kayaknya teori penerapan hukum. Ganti aja deh. Mana tadi judulnya? Judul. Kamu kepastian hukum aja ya. Kepastian hukum. Nah, gini aja. Jadi kepastian hukumnya tuh kayak gimana sih buat pekerja perempuan untuk mendapatkan hak cuti haid dan hamil? Itu aja ya. Nah, sekarang kita cari. Oke.
Nah, ini baru ada nih teori kepastian hukum tuh. Tinggal cari teori kepastian hukumnya untuk pekerja perempuan, ada nggak? Ini korupsi lagi. Udah Citra cari sendiri ya, banyak banget, nggak cukup kita nggak bisa nyari di sini. Emang harus dibaca judulnya satu-satu. Hukum outsourcing bukan nih. Pendaftaran tanah, poligami, hukum waris, gadai tanah kok nggak ada nih yang kerja. Nanti lihat sendiri ya. Banyak kok ini yang pekerja-pekerja ya. Oke. Mana tadi? Nih. Sampai kerangka teori ya. Banyak amat nih, apa ini? Kebanyakan nih, masuk bab 2. Oh, bab 2, pantesan banyak. Oke. Metode penelitian? Lah kok di tinjauan konseptual, tinjauan pustaka dong. Nih, nanti kamu lihat di punyanya Citra ya. Tinjauan umum tentang, nah gitu. Kan udah ibu biru-biruin tuh, apa udah ibu warnain. Gitu ya. Nah. Nah. Oh, ini kok pakai perlindungan hukum? Gimana sih di depan tadi penerapan hukum. Jadi gimana judulnya mau apa nih? Mau perlindungan hukum aja? Hah? Mau mikir dulu? Gimana Citra? Pikir dulu aja deh. Mau perlindungan hukum atau kepastian hukum ya? Dah. Mikir dulu. Oke. Udah ada yang mau ditanya nggak? Untuk bab 2 saya gimana, Bu? Ya, bab 2-nya itu tadi kan udah tuh. Nih, bab 2-nya tuh. Pakai sesuai judul. Lah, Citra aja belum masih mau mikir judulnya mau apa? Mau kepastian hukum, mau perlindungan hukum. Jadi bab 2-nya ntar tergantung judulnya. Gitu. Ya. Oke. Oke, udah hampir 9:30 udah dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi, diperbaiki cepat, terus nanti bimbingan lagi. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bu. Ya, Iya. nasrul minallah wa fasun qorib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.